Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Novia bisa menyapa Anda Insan Edukasi, yaitu di program Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Semoga hari ini sangat menyenangkan untuk kami dan juga Anda Insan Edukasi, karena di hari ini atau di episode kali ini kita akan membahas mengenai sukses dalam menjadi duta teknologi. Dan untuk hari ini narasumber kita yaitu beliau adalah Kepala Sekolah SLB ABD Negeri Kedung Kandang Kota Malang. Kita akan menyapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yaitu Bapak Pugu Sudarminto SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, bagaimana Bapak untuk hari ini? Masih bersemangat ya Pak untuk memberikan ilmu yang terbaik untuk para insan edukasi? Alhamdulillah, semangat insya Allah. Baik, di sini saya akan ingin tahu Pak, ini kan selaku prestasi lomba inovasi kepala sekolah ya Pak ya. Kalau boleh tahu seperti apa sih Pak ini jenengan melakukannya? Mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa sharing terkait inovasi yang sudah kami laksanakan kemarin. Kami mulai tahun 2002 membuat sebuah inovasi berjudul pengembangan program Disable Internship atau yang biasa kami singkat dengan DIVES. Jadi program ini kami peruntukkan bagi anak-anak atau siswa disabilitas agar mereka bisa memanfaatkan perkembangan digital untuk kemandirian mereka. Karena di era revolusi industri 4.0 ini ada banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Anak-anak berkebutuhan khusus ketika mereka kita bekali dengan keterampilan teknologi, digital dan sebagainya, mereka bisa memanfaatkan untuk mencari peluang-peluang pekerjaan atau membangun wirausaha. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya masih penasaran ini bagaimana sih Pak untuk persiapannya dalam waktu sebelum mengikuti lomba? Karena inovasi ini kan sudah terlaksana, sudah terprepare ya. Jadi kami tinggal mengumpulkan aja dokumentasi ya, kegiatan-kegiatan kami termasuk material infrastruktur yang ada seperti silabus, kemudian perencanaan, tim kami itu semuanya sudah tersiapkan Bu Novia. Sehingga ketika dengan waktu yang singkat itu, insya Allah kami sudah bisa menyiapkan itu. Kita tinggal melengkapi naskah-naskah pendukung serta data-data hasil refleksi dampak yang sudah dihasilkan dari inovasi tersebut. Persiapannya sangat powerful sekali ya Pak ya untuk mengikuti lomba ini, dan tentunya pihak-pihak yang terkait ini juga pasti bersemangat ya Pak ya untuk membuat atau menjadikan lomba ini supaya Malang bisa go. Lalu Pak, itu tadi adalah untuk persiapannya. Lalu selama persiapan itu tadi pasti menghadapi kendala ya Pak ya, ataupun pelaksanaannya nanti mungkin ada yang tidak sesuai. Lalu kendalanya ini ada apa aja Pak waktu persiapan lomba dan juga pelaksanaan lombanya ini? Persiapan lomba, jadi kendala yang paling utama adalah bagaimana kami bisa mendokumentasikan video tersebut. Otomatis ketika inovasi itu kami buat, maka kepala sekolah itu harus ada di on kamera. Sedangkan Bu Novia, saya tidak terbiasa, tipe orangnya tidak terbiasa untuk berdiri di on kamera. Oh gitu, sama ya Pak ya seperti saya. Lalu caranya gimana tuh Pak biar tidak nervous atau terbiasa on kamera? Ya akhirnya kita coba, saya memaksakan diri ceritanya seperti itu. Jadi teksnya video itu beberapa kali. Kemudian saya menurunkan standar kualitas video itu. Menurunkan, menaikkan kepedean ya Pak ya, percaya diri. Oke. Percaya diri. Nanti bisa ditiru sama yang rekan-rekan lainnya ya Pak ya. Untuk tipsnya itu gimana sih caranya untuk menghadapi biar gak nervous di depan kamera?
Baik, lalu selanjutnya Pak, selain untuk percaya diri, Jadi challenge yang kita hadapi selain kepercayaan diri itu adalah eh, ini ya. Jadi saya berharap mm-mm, saya punya mindset bahwa apa yang kami presentasikan itu adalah sesuatu yang harus kita tindak lanjuti. Karena ini adalah program inovasi yang sustainable, Bu Novia. Jadi tantangan terberat itu adalah pasca ya. Kita berpikir setelah GCC ini apa, next-nya itu apa seperti itu. Dan alhamdulillah setelah GCC batch 4 tahun 2023 kemarin sudah selesai. Program ini masih tetap berjalan. ya. Dengan pengkondisian tertentu, ada beberapa dari evaluasi kami, refleksi kami, ada subprogram yang tidak jalan, akhirnya kita ganti dengan yang lain. Seperti itu. Ada platform yang sudah kita buat, tetapi setelah kita lihat, setelah kita evaluasi, ternyata platform tersebut itu tidak bisa berjalan secara optimal. Akhirnya kita take down dan sebagainya. Baik, kalau boleh tahu waktu tag video ini untuk Malang Creative Center atau MCC ini ada kejadian yang tidak bisa dilupakan nggak sih Pak? Mungkin lupa skripnya atau lupa gerakan atau seperti apa yang sampai saat ini masih diingat? Iya, kalau lupa skrip itu pasti Bu Novia. Karena ada berkali Ternyata bisa lupa juga ya Pak ya? pembuatan teks dan ya. Iya, baik-baik. Terus yang lainnya itu adalah kita itu menggunakan background ya tempat MCC yang baru di launching oleh Pemkot Kota Malang ya. Baik. Dan ketika itu kami baru izin. Nah, untungnya diizinkan. Dapat bonus ya, Pak. Oke. Karena alhamdulillah diizinkan ya. Baik. Lalu Pak, ini untuk dukungan apa yang diberikan sih oleh cabang dinas terkait lomba tersebut? Dukungan dari cabang dinas. Cabang dinas Kota Malang dan Batu telah banyak mensupport ya, mulai dari motivasi, kemudian administrasi dan lain-lain. Terutama dukungan secara administrasi ya, itu yang sangat kita butuhkan. Karena naskah GCC itu salah satu penilaian kriterianya itu kan harus ada kelengkapan dari aspek administrasi. Baik, selama tag video ini apakah didampingi oleh cabang dinas, perwakilannya atau bagaimana Pak? Untuk mengetahui alurnya jalan waktu pembuatan lomba ini. Waktu kita tag video sih tidak sih, saya bersama dengan tim aja, tim humas sekolah. Sudah langsung dipasrahkan ya Pak ya, sudah percaya begitu aja ya Pak ya? Iya, baik. Ini memang untuk ilmu pengetahuan juga teknologinya ini apa aja sih Pak yang digunakan pada lomba tersebut? Yang utama kita manfaatkan teknologi yang sudah ada seperti web, sosial media. Kemudian kita membangun sebuah teknologi baru, platform berbasis website. Ini yang kita tambahkan. Jadi platform berbasis website ini adalah sebuah platform seperti e-commerce. Kita desain seperti e-commerce. Dan kita desain seperti situs freelancer. Jadi anak-anak yang punya usaha, orang tua para disabilitas yang punya usaha, para disabilitas yang punya skill tertentu bisa dimasukkan di dalam platform itu. Kemudian kita kenakan kepada publik, kepada masyarakat. Dan platform ini cost-nya sangat murah Bu Novia. Tidak, saya habis sedikit di bawah 2 juta. Sudah banyak peminatnya nggih Pak nggih? Dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Begitu. Ya. Baik-baik. Cuman ini salah satu evaluasi kami platform ini ya. Ada kendalanya juga? Kendalanya ya luar biasa. Jadi seperti apa Pak luar biasanya ini Pak? Iya, platform ini kan seperti e-commerce ya. Jadi dia harus, karena itu di dunia maya, jadi harus persaingannya sangat besar sekali dengan e-commerce yang lain yang sudah mapan dan established di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan freelancer, Encanto dan sebagainya. Sehingga dari evaluasi selama 1 tahun ini, kalau kita mau melanjutkan platform ini, maka resource-nya harus besar sebenarnya. Sedangkan ternyata kita mengukur diri kita sendiri, ternyata kita belum bisa
menopang itu. Akhirnya platform yang sudah kita desain ini meskipun bentuknya sederhana, akhirnya kita putuskan untuk kita take down di tahun 2004 ini. Sebagai strategi yang lain, kita manfaatkan yang sudah ada, yang sudah kita miliki, dan yang sudah beredar di dunia maya. Kita manfaatkan itu, kita tinggal memoles anak-anak disabilitas ini bagaimana kapasitas digital mereka itu meningkat. Dan mereka kita kenalkan dengan sosial media yang ada, ya, dengan e-commerce yang ada, dengan situs aset digital yang sudah ada, ya, yang sudah beredar, yang sudah besar, ya, seperti Freelancer, Envanto, 99 Design dan sebagainya. Mereka sudah menguasai itu semua nggih Pak nggih? Bagian sudah menguasai. Dan kita tahun ini membuat semacam holding, namanya kita namai dengan Pentagraph itu ya. Pentagraph ini tempat berkumpulnya anak-anak, ya, partner kami yang memiliki kemampuan di bidang desain grafis. Dan kita sudah masuk mengikuti kontes internasional yang diadakan oleh 99 Design. Sudah berjalan 3 bulan dan alhamdulillah kita sudah memenangkan 1 kontes internasional. Tetapi gagalnya juga banyak. Yang penting kan mencoba menampilkan yang terbaik ya Pak ya. Betul. Lalu? Sudah sekitar 10 kontes yang kita ikuti, 10 sampai 12 kontes yang berhasil juara 1. Sisanya belum. Hanya masuk finalis saja. Oke. Tapi masih tetap bersemangat ya Pak ya mengikuti lomba dan juga nanti persiapannya kalau ada lomba lagi nggih Pak nggih. Pasti. Oke. Iya Pak. Lalu bagaimana sih untuk teman-teman guru ini yang ingin berprestasi di GCC? Untuk pesan Bapak ini seperti apa? Jadi pesan dari kami yang pertama, mulai aja dulu. Karena sesuatu yang tidak pernah kita mulai tidak akan pernah nampak. Betul. Ini adalah sesuatu jika tidak dimulai, ya, ini adalah rumus yang utama kalau bagi saya ya. Sesuatu yang tidak dimulai itu tidak akan bisa menghasilkan sebuah progres sama sekali. Sepertinya ini saya harus banyak belajar dengan jenengan nggih Pak nggih. Kalau kita mulai ya, meskipun kita gagal, paling tidak ada progres itu ya. Meskipun progres itu belum berhasil gitu. Iya. Itu adalah modal utama kita untuk memupuk keberanian dan kepercayaan diri Bu Novia. Kadang-kadang teman-teman kita itu kurang percaya diri untuk bisa memaparkan ya, menampilkan karya inovasi mereka di hadapan orang lain. Saya yakin teman-teman itu sebenarnya punya inovasi. Namun kadang-kadang mereka kurang percaya diri. Merasa bahwa mereka juga waktunya itu sudah habis, tidak cukup untuk bisa membuat naskah inovasi. Iya, betul. Memang harus ada persiapan dan juga waktu juga. Memang kadang kita masih bingung ya Pak ya untuk memilah bagaimana sih caranya untuk tidak bermanfaat juga dan juga menata mana-mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dihasilkan, seperti itu juga Pak G. Lalu pesan yang lainnya Bapak? Jadi saya itu menggunakan formula 30, 50, 20. Apa itu Pak? Nah, kandungan apa itu? Jadi itu adalah ya, 30%, 50%, dan sisanya untuk melengkapi jadi 20%, tinggal 20%. Jadi untuk mencapai 30% ini, Bu Novia, kita memang harus effort yang luar biasa. Jadi kita harus memulai sesuatu itu sampai 30%. Insya Allah jika kita sudah sampai 30%, kita akan nanti bisa bertahan untuk sampai 50%. Bayangkan kalau kita mau coba menulis ya naskah, kita sudah sampai bab 2. Katakanlah itu sudah 30%. Nggak mungkin kita mau mundur. Emang saya sudah sampai bab 2 mau mundur. Itu yang 30%-nya. Cuman untuk mulai sampai 30% itu memang sangat berat buat Novia gitu ya. Tapi insya Allah sudah sampai 30%, melangkah ke 50% itu gampang. Sehingga sampai 70%, tinggal sedikit saja udah selesai dah inovasi kita gitu. Iya. Oke. Jadi tetap konsisten dari bawah sampai ke atas ya Pak ya. Ya, mulai aja sampai 30% dulu.
Baik-baik Bapak, ini sangat bermanfaat sekali ya tentunya untuk kami dan juga para insan edukasi. Dan tidak terasa nih Bapak, waktu sudah tidak bisa kita lalui lagi. Terima kasih atas ilmunya Pak Pugu. Semoga kita dan masyarakat insan edukasi yang ada di sana bisa mengerti tentang proses bagaimana sih caranya untuk mengikuti lomba meraih prestasi di GCC 2023 dan 2024 yang akan tahun mendatang juga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, insan edukasi, itu tadi adalah narasumber kami, yaitu Bapak Pugu Sudarminto, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SLB ABD Negeri Kedung Kandang, Kota Malang. Saya Novia pamit undur diri, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, terus maju dan inovatif.